ya di pertama kali patch dan ada 4 map ini, Alter Ego yang paling bisa maksimalin Dangerous Grass. Betul, setuju. Walaupun memang win rate-nya Onyx lebih baik ya Dangerous Grass ya. Ya. Ini Alter MPL Ego- kemarin, ini MPL kemarin nih. Benar, dan Alter Ego adalah salah satu tim yang tadi dibilang terburuk setelah patch. Ya. Menjadi yang terbaik setelah patch. Benar. Jujur ya iya, Iya, benar kan? gak ada pasif. Loh, kejeniusan Saver. Lagi oke, jenius sekali udah diucapin. Kejeniusan Saver Dua kali. dikombinasikan dengan kesabaran Nino dan kawan-kawan. Itu dia. Dan juga tingkat kepedean mereka juga lumayan meningkat sih semenjak Freya yang mereka buka duluan. Dan wait, gimana Freya? Gimana Freya Freya? tidak di ban? Tidak ada. Onyx mereka mau pakai kah? Belum tahu, tapi yang sudah dipastikan adalah dibanding Cloud RV harus keluar, tidak ada yang worth it cukup menggantikan hal tersebut. Mungkin Kari sekalipun kita nggak tahu. Karena ngomongin Kari, dengan late game, downloading gamenya Kari ini agak cukup lama, membawa permainannya agak cukup berat untuk mereka nantinya. Kari agak gimana ya sebenarnya bisa-bisa nggak bisa sih menurut gua. Oke. Tapi Valen band pertama banget Alter Ego ini udah rancang semuanya om. Iya, Gak mungkin Sora. nggak. Iya. Main Sora bisa. Ya, Sora bisa kebuka juga. Dan yang ngelanjutin tadi nih, Kari. Pick ketiga terbanyak. Oke. Tapi ternyata win rate-nya di angka 26%. Makanya kan dia bisa nge-react. Tapi menurut gua di 2 pick akhir itu juga bisa nge-react si Kari om. Iya. Kalau Cloud itu susah di-react. Karena susah apapun untuk yang terjadi nangkep. bisa kabur. Oke. Dan let's see. Kita melihat Arvi Buset, dengan Arvi keren wujud banget ya. barunya. Keren banget itu. Rambut baru dari Arvi. Alis di black itu keren juga. Jadi Pakito dong dia. Iya, buset. Apa? Oh, Pakito Gold eh? Waduh, bisa sih sebetulnya bisa. Kayak ini Freya ya. dulu gak sih? Marsha dan siapa dulu nih? Oh, Cici. Fleksibel. Ya, buru-buru Freya. Fleksibel ya. Yep. Bukan teknologi ya, tapi fleksibel ya. Dan Ya, Cici, ya. Cici juga bagus di tangan Nino. Benar. Dia kan alter ego. Ya. First pick-nya siapa? Cici dulu. Pernah first pick Cici benar memang di MPL kemarin pastinya kawan-kawan ya. Dan kita lihat untuk pick ketiga ini akan menentukan nih ambil jungle-nya dulu kah? Atau ambil ke arah gold laner. Tapi kalau gold lane ini berarti udah reveal nih 3 lane yang pasti gitu kan. Ini Yep. mid, gold lane-nya di 3 ini apapun itu, XP-nya Yuzong. Ya, kayaknya Rom dulu aja gak sih? Gue malah pikir kayak jungle dulu om. Buka jungle? Ya kalau mau ambil sisi misalkan ya, ambil sisi Fredrin, mungkin Guinevere, Ya, ambil sekarang atau damage Lancelot. Lancelot sih kalau aku, tapi ya Romer. Romer, Hilda. Oh nomor spinning ya. Iya, Ya, Hilda Kimi. Karena mereka udah punya Kimi juga. karena chance satu. Possibility untuk menuju ke arah assassin sebenarnya besar untuk Alter Ego. Kita tahu Yasuke. Kenapa gue bilang besar? Lihat om, tidak ada satu hero yang sangat menakutkan dari Yasuke yang di-ban. Fanny. Iya. Lancelot kita juga lihat masih terbuka karena Kairi bermain, Yasuke bermain. Iya, dan jangan lupa Yasuke bagusnya gak cuma assassin. Untungnya sekarang Grok di awal itu menandakan mereka tahu Onyx gak bakal ngeredam permainan mereka yang agresif. Ya. Onyx juga gak bakal ngelepasin jungle sudut pandang dari Yasuke. That's why Hilda di pick ketiga. Oke. Tapi udah direspon dengan Grok di pick awal nih Lim. Iya. Gua dan semua udah di planning sebelum draft Ji. Serius karena Iya. Valen first ban ini Iya. itu udah bener-bener masuk di plannya dia. Iya. Sampai dia first pick Grok. Tapi Noharit juga. Ini Leomord mau Noharit. di-ban kan Leomord nih? Leomord ini depending om. Kalau ngomongin di ban mungkin akan di ban sama Onyx menurut Iya. gua. Karena kalau enggak Leomord Freya itu bisa jadi kombinasi bagus banget. Yes. Ya, AE akan lepas. Dia bisa pakai. Ya, Tapi kalau Onyx pakai menurut gua lumayan overkill om. Mereka dia nggak punya asuransi late game yang enak banget kecuali tiba-tiba nanti gold lane ya, real asuransi late game. Oke. Aspen dulu nih. Karena ya ngelihat Fanny yang di-ban, ya udah Yasuke juga, Lancelot is oke. Leomord sempat dibuka. Leomord. Ya, Onyx yang ban. Iya, soalnya kombinasi Leomord dengan Freya itu bahaya banget. Kalau tadi kalian lihat kombinasinya itu kan, misalnya Joy dengan Freya, Ya, itu pasti lebih ringkih kan buat jadi jungle. benar. Kalau Leo bisa nabrak. Jadi Kejar-kejaran sama-sama dua-duanya. nabrak. Iya, dua-duanya bisa nabrak. Oke, last ban berarti dari Alter Ego. Sekarang mana nih? Masih ke gold lane kah? Kari kalau emang mau main tank. Kari masuk lah ya. Tapi gua rasa Kari ini lumayan dipancing juga om. Kasih aja ya. Iya. Single Bisa- target. By the way bisa jadi Kari itu dipakai sama Alter Ego loh. Kalau nggak diambil di pat. Kalau Karinya diambil sama Alter Ego, sekarang kondisi dari Alter Ego mungkin ya dari junglernya ini Bastion. akan lebih sustain seperti Fredrin. Guinevere mungkin bisa Guinevere juga. boleh, tapi kayaknya kalau Guinevere melihat posisi saat ini,
mereka fit innya lebih di arah Onyx untuk junglernya dan Kairi. Oke, tapi Joy. Wow, 2 magical damage nih Om. Oke, ditutup. Joy ya. Joy Kimi. Menyimpan gold untuk menjadi tanda tanya nanti. Apakah fighter atau marksman? Fighter atau marksman? Kalau gue lebih suka fighter tuh kali ini. Marksman, jujur, ini akan menjadi bulan-bulanan warga dari Lutfi ataupun Kairi nantinya. Entah itu ambil Freya di gold lane atau Cici-nya taruh gold lane sih. Cici taruh gold lane gue suka biarin EXP-nya untuk head to head dengan seorang Yuzong maybe lapu-lapu. Esme pun kayaknya buat ke-zoning ke Kimi nanti enak deh. Atau mau Uranus kali Di ya? late game-nya ya. Esme ya, gue lebih suka lapu sih jujur. Cuma hati-hati ya, ini kombinasi Joy sama Kimi. Alot Jimmy juga, Swan-nya si Joy bikin Kimi makin sakit. Oh, Sora. Sora. Oh, suara gold lane kah? Dan Gwyn. Gini baru. Power. Dan lastnya sekarang. Kalau mau marksman, better yang punya Purify, udah jelas. Tapi untuk Purify juga, wah Fedora strike ada. Berarti kali ini mungkin Skylar harus mikirkan head to headnya dia Sora sih. Ya. Dan Esmeralda ya, Head to headnya Sora. 3 magical damage. Physicalnya ngandelin di Lutfi dan juga Keyboy berarti ya. Ya, seharusnya untuk item defense Magic ini bakal menjadi prioritas Ya, Radiant bagi Armor. Altarido. Athena Shield akan muncul harusnya di awal-awal. Yep. Dia untuk draft dari masing-masing tim. Om Awa, pilih. Saya ada di Onyx. Lim, Aku alter ego game 1. oke. Altrigo atau Onyx? Gue lebih suka draft dari Altrigo. Tapi kita bakal melihat apakah Altrigo berhasil menghadapi raksasa dari Indonesia. Juara region yang pernah mereka lawan di Grand Final kemarin. Mampukah performa mereka sama atau Sky King is back? So M7, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of town. Oke, dengan match up non-marksman berarti di gold lane ya. Yep. Ini akan membuat kayaknya nggak bakal terlalu bertempur di gold lane ya. Mereka akan bawa farming dulu. Ternyata cicinya ini gold lane ya. Gue sempat pikir kayak Selangor gitu kan. Iya. Soranya. Tadi gue juga di mikir gold. gitu, tapi ternyata langsung di shifting ya. Ternyata enggak. Ada Cici Cici versus gold. Esmeralda. Karena Esmeralda pick yang mungkin ngerubah posisi dari Soranya Om. Bakal Yep. lebih enak di laning untuk sosok seorang Cici. Tuh, tapi tengahnya langsung di freeze lane juga sih. Dan ini hero-nya Sans. Dari pertama kali dia terbit menjadi professional player dan dia juara MDL. Ini hero sangat mengerikan untuk di tangan San. Ya, globalnya dulu dia. Tapi ya balik lagi, Keyboy dengan hero screening. Ini bakal mematikan langkahnya Alex harusnya, tapi lompatan. Oke, Purify. Yasuke memancing Purify, tapi di belakang sana udah ada Kairi yang saya mau posisi apakah Yasuke Oke. terdapat cloud. Skylar melakukan rotasi dengan sangat cepat menuju para pasukan dari tim Onyx. Kehilangan first blood atas jungler, kerugian yang sangat melimpah untuk para pasukan dari tim Alterigo. Ya, balik lagi dengan hero pegangannya Sans. Dia nggak takut sama sekali di area mid. Oh, Flicker Minu. Gempong Flicker lumayan. Enggak ada lagi yang bisa selamatin Lim dibandingkan dia harus first blood. Ya. Emblem Mage ya. Tadi ada yang sempat pakai Kim Emblem Fighter ya? Ya ada tadi sempat. Tapi Weakness Finder nih berarti buat Kimi memang ya. Sering kita lihat juga. Dan emblem support untuk Skylar. Extra movement speed yang dicari dan juga ada golden reduction di sana. Tapi midnya ini jadi bulan-bulanan Sans ternyata. 1 melawan 2 masih bisa ditahan terutama kalau ini memang Aleknya kelihatan terus nih. Ya, dan itu rugi banget sih. Hmm. Karena 1 lawan 2 bikin Keyboy bebas banget. Dia pengen jalan kemanapun aman gitu kan. Entah itu sekedar ngasih vision, entah itu memang mau ngasih pokingan damage. Nah, ini contohnya nih. Ada vision ke arah Yasuke. Dan udah level 4, hati-hati ya. Yasuke bisa makan nanti. Bareng sama Parsha mungkin. Benar. Mungkin satu-satunya yang harus dihindari dengan Onyx sekarang adalah special migration. Flicker. Oh, Oke, Alek. tapi lihat Alek. Dua. 2 flicker informasi didapatkan oleh pasukan dari tim Onyx Indonesia. Turtle yang pertama akan mendapatkan satu kesempatan yang sangat kuat untuk mereka berada di laning dan juga tim fight lane. Itu dia. Yasuke. Dia ngebuka sendiri tadi. Dan Nino akan dihambat sepertinya. Wah, Nino nggak bakal bisa bantuin Yasuke kali ini dan Yasuke harus kehilangan turtle-nya. Terlalu jauh dan sekalipun tadi Yasuke masuk ini akan berbahaya banget. Mencoba untuk menangkap Keyboy, satu-satunya bisa dimakan oleh para pasukan dari tim Onyx Indonesia. Karena bakal coba dikejar oleh para pasukan Onyx untuk menukarkan 1 untuk 1. Tapi tidak ada yang bisa ditukarkan oleh Lutfi. Ya. Setidaknya ada punishment, at least. Ya, bahkan dari awal gue ngeliat gerakan dari Yasuke itu bukan gerakan dia mau ngambil turtle. Dia memang mau cari orang aja. Ya. Makanya dia nggak ada yang bukain kan dari visionnya. Padahal kalau ngomong bukain, Alek bisa tadi bukain. Oke, dia bakal coba dimakan kembali.
Keyboy, tapi nampaknya perpasukan dari tim Onyx Indonesia langsung melakukan respon terhadap Skylar. Salah satu gold laner, dia bakal langsung respon dengan sangat cepat, tapi Flicker for Defense dikeluarkan menjadi target utama. Dengan Purify yang masih ada, Yasuke memilih untuk gagal mendapatkan Sans. Tapi menargetkan ke arah Keyboy untuk kesekian kalinya. Masih terlalu jauh dan bakal memaksa ke arah Keyboy. Kali ini gak worth it sama sekali, Keyboy masih selamat. Yasuke bakal coba dikejar abis-abisan dan Keyboy membuat dirinya selamat. Plus, walaupun Flicker harus keluar, tapi lihat apa yang dilakukan oleh para pasukan dari tim Alter Ego. Mereka jadi nggak bisa melakukan rotasi ke lane lainnya. Contohnya Nino, yang saat ini dalam underlaningnya. Ya, space-nya nggak ada. Wait, item pertama Hijome Genius One sepertinya, Om. Yap. Bakal menuju ke sana ya dia ya. Oke. Agak beda mungkin buat item first-nya. Tapi Enchanted Talisman selesai untuk Esmeralda atau untuk Skylar. Lebih cepat untuk pemberian dari Stardust Dance dia. Dan ya, bagaimana dari Video Hammer masih jadi modal utama juga untuk Lutfi sekarang. Tinggal nih ya. Apakah memang dari Kairi akan build second itemnya Holy Crystal seperti biasa? Harusnya iya sih, karena itu menurutku core item ya untuk Joy sendiri. Genius satu, itu. Geniusnya ya. Abis itu Holy. Nextnya Holy. Ya, kita tunggu lah. Defensi Kairi kan. Ya, dan gue penasaran dengan Jennifer-nya, dia konsentrate duluan. Oh, Keyboy ketangkap. Berhasil menangkap Keyboy, tapi kali ini akan bisa di-commit di belakang sana. Harusnya tidak ada flicker dan hilang dengan adanya Nino menggunakan Thunder Moment. Heaven's Wrath masih ada available untuk Nino sendiri. Membuat para pasukan dari tim Onyx Indonesia mereka kehilangan Keyboy di saat adanya Turtle. Tapi poin utamanya adalah mau nggak Alter Ego commit terhadap Turtle sekarang? Karena mereka ngelepasin sedikit momentum dan mereka melewatkan keuntungan mereka untuk bisa mendapatkan Turtle. Sans mengeluarkan Purify, informasi yang sangat mahal. Yasuke bisa commit menuju ke arah Sans dan pertukarannya apakah worth it? Harusnya nggak se-worth it itu juga. Tapi Keyboy udah ngebuka vision bareng sekarang. Bakal coba dipaksa Keyboy ke arah belakang. Yasuke menjadi pilihan utama, tapi Kairi standby. Target utama dari seorang Nino berhasil mendapat Sans. Dengan tol yang didapat sana, Nino berhasil mendapatkan satu poin kill yang sangat mahal. Mencoba untuk menutup jalan dari seorang Kairi, dan setelah mereka mendapatkan poin kill, mereka menuju ke arah Turtle. Wow, planning strategi yang berhasil dengan sangat mulus. Yap, karena Purify-nya udah cooldown tadi ya. So, Turtle akan didapatkan secara free harusnya untuk Alter Ego. Ya, itu planningnya mulus banget, Lim. Mereka pancing Purify-nya. Mereka paksa Keyboy di depan, Yasuke sebagai BT. Oh, ternyata nggak ada yang lihat Nino. Iya, tiba-tiba nabrak. Cuma ini goldnya masih di Onyx, Om. Iya, masih di Onyx. Beda 1000 saja memang ya. Tapi memang targeting sih kalau bicara soal Alter Ego. Mereka bagus banget di sana. Bakal coba dipaksa dan bakal Heaven Rod di depan sana. Langsung overcommit menuju ke Lutfi. Instant kill damage. Cukup menuju ke arah bottom lane. Mendapatkan Lutfi. Walaupun tidak ada netral objektif yang bisa mereka perebutkan. Tapi menutup Lutfi supaya bisa lebih power lagi dengan Yuzongnya. Itu udah jadi satu hal yang mahal. Dan gerakan Alter Ego saat ini agak cukup jarang kita lihat di MPL ID kemarin. Dan jangan lupa ya, skill-skill dari Alter Ego ini low cooldown loh. Mereka bisa pakai ini terus-terusan. Tuh. Kayak dari Nino, dari Winnieper bahkan. Yasuke, iya cepet-cepet banget ultinya. Cooldownnya tuh aman lah. Jadi dia bisa ngelakuin itu kapanpun dia mau. Oke, lihat. Pedal Aztec sekalipun membuat Skylar kali ini kebingungan untuk bisa mempertahankan dirinya. Karena item Skylar juga menuju ke arah Enchantment Talisman udah jadi. Dan dia nggak punya defensif untuk saat ini. Berbanding terbalik dengan adanya Hijumi yang udah memiliki satu bola. File track WM, tapi flicker defensif Nino sedikit terlambat bermain dengan adanya Heaven's Rod. Berhasil mendapatkan Keyboy yang akan ke poin kill kedua didapatkan dari Skylar. Tapi nampaknya Keyboy menjadi poin kill utama udah cukup untuk mereka. Membuat Onyx Indonesia langsung ditarik mundur dari 1000 gold. 800-900 jadi 200 perak saja udah cukup. Kairi fokus menuju ke arah Hijumi. Jadi target utama dan Hijumi dari dulu sebagai mid laner yang bandel. Menurut gue itu sangat dibutuhkan saat ini. Penting banget dia keluarkan. Dan Tectonic Charge X Violet Requiem Skylar. File track WM gak ada yang bisa menyelamatkan Skylar. Kecuali Purify-nya sendiri. Tapi ngomongin ke arah Arfi masih mau lebih. Fokus ke arah sana. Membuat perpasukan dari tim Onyx Indonesia mereka kehilangan banyak source skill dan juga spell. Iya. Untuk Arfi item keduanya mesti Halbert, Om. Iya. Ini real galak. Langsung ya, fokus ke damage juga. Dan memang masih ada pertukaran untuk Onyx ID tadi bagaimana bottom turret. Hijumi target utama dan instant kill. Tidak ada calculate terhadap Lutfi yang datang menuju ke arah top lane. Pertukaran ke Skylar pun tidak berhasil. Kairi memiliki fight terlebih dahulu. Flicker for defense dan Sans. Out of nowhere dimakan Dino. Dengan tidak ada Purify membuat Dino berhasil melakukan 1 point kill kali ini Kairi. Dia masih punya retribution, akankah lawan seorang Hijumi dicoba. bakal coba dipaksa sama Lutfi. Zoning out, Lutfi hantaman pada tubuh ke arah belakang. Dengan adanya tembok tapi gagal mendapatkan Turtle. Tectonic Charge dari Aleng menutup semua depangan mereka kehilangan seorang Keyboy. Lutfi versus everybody. Yasuke mencoba untuk bertahan, tapi pasifnya gak ada dan Heaven Red berhasil
Lutfi, damage dari Hijau nggak bisa dipenuh dan tenggelam. Di depan sana Nino. Oh, Kairi! Masih melebui. Kairi masih ada satu dash terakhir menyelamatkan dia. Bayangkan kalau tadi ritmenya putus. Selesai Kairi di situ. Gua rasa Onyx ini terburu-buru dan termakan tempo dari Alter Ego. Untungnya Purple masih bisa didapatkan. Goldnya ditarik dan sekarang dibayar lunas oleh Alter Ego. Yes, dan Yep. bahkan wah lihat itu Kairi miss dikit kelar Om. Ya, ada temporal dia yang masih bisa aktif juga. Tapi itu dia untuk Onyx sendiri. Kembali mereka harus tertinggal sekarang setelah unggul untuk di awal-awal. Dan tekanan dari Alter Ego sudah mulai masuk. Setup mereka bagaimana bahayanya kalau tidak ada orang yang show di bagian minimap. Itu rumput-rumput sekarang dipegang dengan Alter Ego Esport. Ya. Kairi masih on 2 ya ke Holy Crystal, masih nunggu lagi, harus dikasih space farming lagi. Sementara dari Skylar ini juga menurutku bukan jadi target yang pas untuk di gank. Ya, itulah Dangerous Grass. Semua rumput menyeramkan. Yasuke berhasil mendapatkan satu orange buff. Membuat perpasukan dari tim Onyx Indonesia. Mereka harus melakukan sedikit rotasi yang agak cukup ekstrim. Melupakan Skylar, melepaskan Sans. Tapi Kairi mencoba untuk nge-growth ke arah jungle, dikejar abis-abisan sama Nino dan juga Hijume. Mereka terlalu galak, Alter Ego menggigit Onyx balik. Ya, berbeda seperti di NPL kita ya Onyx. Mungkin dari dampak patch yang juga memang memperkuat Alter Ego, bukan Oke. nerf lagi sekarang, tapi buff. Buff ya. Glowing selesai, Brute Force selesai, Dominance juga selesai. Barengan ya. Iya, ini Alter Ego mereka sudah siap untuk melakukan sebuah team fight yang gede pastinya, apalagi Lord akan spawn sebentar lagi. Ya ini berkat adanya Kiboy dengan Hilda, Skylar, Esmeralda, Lutfi dengan Yuzong. Mau nggak mau Hijume ada glowing ya saat ini Lim. Iya, Mau tidak mau. terpaksa ya. Iya, Walaupun terpaksa damage-nya nggak terlalu gede, tapi memang dibutuhkan anti-regen ya. Sementara untuk, ya lagi-lagi Onyx masih butuh space, Kairi bahkan belum jadi ke Holy Crystal. Di sisi lain Sans juga menuju ke arah Bloodwing. Dan mata di Nino ingat, Sans gak punya Purify sama dengan ditabrak Nino. Iya, sekalipun dia punya Purify, dikejar abis sama Nino. Nino selalu menggunakan Thundernya dan Heaven Breath-nya bener-bener membuat petir, bukan seorang petir untuk para pasukan dari tim Onyx Indonesia. lihat Tapi jangan lupakan ada show di arah top lane tadi untuk melakukan clear minion. Fokus target menuju ke arah orang terlebih dahulu. Skylar di depan sana mencoba untuk zoning out Hijume. Trigger disiplin terhadap satu flicker membuat Onyx tidak akan berani memaksa balik untuk team fight. Oke, lumayan aman. Skylar juga kuat di depan. Dan lihat, dimajuin malah sama Skylar. Ya, dengan Point Storm sekalipun, Skylar kali ini bakal coba terperangkap di depan sana. Jangan lupakan damage dari Arvi terlalu sakit. Skylar, dia harus keluar. Karena kalau dia nggak keluar dan Purify yang dikeluarkan oleh Skylar itu terpancing sebelum Lord team fight, ini akan menjadi keuntungan besar untuk Yasuke. Yap. Dan juga Alter Ego mereka paham nih, mereka tidak melihat mungkin ya kehadiran dari Kairi sehingga mereka nggak terlalu memaksakan tadi untuk bisa dapetin Lordnya. Cuma dengan tarik ulur modalnya dan Alter Ego mereka tetap leading dari goldnya juga sekarang. Take shots. Tactic charge menuju ke arah Sans, target utama mereka. Langsung ada Curtain Chaos, ditutup jalannya Arvi flicker dari Bensin, tapi Purify. Nino is coming, Purify. Dive in terlalu ekstrim, diberikan para pasukan dari tim Alter Ego, bahkan membuat Arvi kali ini mendapatkan kerugian di punish plus flickernya. Jadi Lord terbuka dan bahkan Kairi satu hal. Dia bagus banget wave management di arah top lane-nya. Membuat kalau team fight apapun yang terjadi dari Onyx di arah bottom lane itu bisa dimenangkan. Dia tetap dapat keuntungan. Dan Berlipat jangan ganda. lupa, Skylar kuat banget ini. Ngezoning di depan. 2 regen item juga. Oh, dibuka. Oh, Nino. Oh, di belakang sana target utama mereka Karki Boy Lutfi. Mencoba untuk menabrak ke arah flatline. Damage-nya terlalu sakit yang diberikan oleh sosok seorang Nino. Tapi lihat Turtle. Bukan lagi menjadi perdebatan. Sekarang sudah menjadi Lord. Menjadi sebuah keuntungan. 2 Turtle perdebatan. 1 hanya dimiliki Onyx. Gak masalah. Karena keuntungan yang sesungguhnya di Lord yang pertama. Space yang diberikan ternyata cukup untuk Onyx eksekusi ke arah Lordnya. Dan sekarang goldnya turun langsung dari Alter Ego. Jauh ditarik. Jadi setara lagi, sekarang jadi sama lagi, sama-sama kuat. Yap. Bisa dibilang sama ya 500-300. Tidak terlalu jauh juga dan Lord ada di bagian bawah. Dan ya dengan Kairi yang berhasil untuk ngerapiin di lane jauh tadi. 2 lane tadi di atas 2 wave minion yang jalan. Sama mereka harus mulai ingat sih. Kalau misalnya mereka nggak boleh overcommit seperti tadi. Keuntungan yang mereka sudah pegang. Kalau mereka nggak pasti dapetin point kill dan tidak ada following up damage, yang ada malah jadi kebuang sia-sia gitu. Lumayan setuju. Sekarang harus fokus defense terlebih dahulu. Bawahnya di slow push habis-habisan. Kairi Wishing Lantern. Ini buat ngebocorin depan enak banget ini. Ya dan Kairi, berkat laning management Kairi tadi lihat di arah top lane-nya benar-benar bagus banget wave-nya. Di arah bottom lane jadi bebas banget. Dan membuat para pasukan dari tim Onyx Indonesia bakal coba dimakan Kairi!
Instant kill. Thoren memaksa merusakan Lutfi di depan sana. Di following up damage dengan sangat baik dan bahkan lihat Nino. Semua sisi diberikan Nino membuat Hijum yang berhasil mengeksekusi seorang Lutfi. 2 point kill from Onyx. Dengan adanya Lord, walaupun Holy Defense-nya tertrigger, itu harga yang mahal. Karena udah gak ada Holy Defense. Ya. Kalau tadi ditukar sama Holy Defense sekalipun, Lim, itu tetap gak worth it. Iya, Kalau tadi ada ya. Dan gue ngerasa sekarang temponya bisa pindah lagi sih. Yap. Karena ya tiba-tiba aja gitu Onyx hilang 2 dengan kondisi dia yang harusnya engage duluan dan lihat visionnya dikuasai. Ya, visionnya dikuasai. Feather Extract-nya nge-zoning out semuanya. Dan bahkan Yasuke nggak kenal takut untuk ngambil jungler dari Kairi. Dan lihat, Nino dengan Thoren menuju ke Skylar. Melihat Skylar masih memiliki Purify, mereka nggak mau commit. Over commit menuju ke Skylar kembali akan membuat masalah untuk Alter Ego yang udah coba ngambil kembali keuntungan mereka. Oke. Bahkan ngeliat Kiboy dia sebenarnya lari doang tau Kiboy. Dia Iya. lari doang ke belakang, cuman itu distraction yang parah menurut gue. Dan Sansi, kita bakal menunggu di mana satu item lagi. Siapapun yang mendekati Sans itu pasti bakal kebakar abis. Oke. Pasti berantakan Om. Tapi Sun sendiri sangat mengandalkan battle spell-nya. Kalau sampai memang ke-trigger Purify-nya, kayak dari Suns pun sangat susah untuk bisa mendekat. Ya, makanya dia butuh badan dan itu dia. Badannya mereka punya Skylar, mereka punya Keyboy. Mau coba di-commit Purify Gaming. Skylar. No way! Hilang. Skylar harus ter-take down di saat ada Lord. 24 detik, Skylar 34 detik. Ada perbandingan 10 detik dan bahkan laning management semua bisa dipegang sama Alter Ego sekarang. Mereka mengungguli sampai 3.000 gold difference. No way. Dan bahaya banget sih di Lord kalau mereka masih mau kontes. Mungkin salah satu cara untuk Onyx kasih Alter Ego yang setup, minta Kiboy bukain, dan habis itu mereka datang ke Lordnya untuk coba steal. Karena itu satu-satunya nih cara yang bisa dilakukan sama Onyx ID. Ya, pastinya dari ya Lutfi juga bisa kan Black Dragon Form. Ngusir semuanya, yang penting mereka snatch saja. Ketika Nino- darah Lord tinggal seperempat. Tapi Nino sakit banget Om. Ini benar-benar harus dikalkulasi dengan sangat tepat karena kalau tidak ini berbahaya sekali. Lihat apa yang diberikan oleh para pasukan dari tim Alter Ego. Kiboy. Mereka memasak karena Kiboy. Keyboy. Damage-nya terlalu Flicker. sangat flicker pro defensif telah dikeluarkan. Menandakan RP di arah belakang. Fokus karena Keyboy dapat satu point kill. Distraction yang sangat mahal. Di commit RP tapi masih bisa selamat. Nino standby dan bang tectonic charge. Wait, Menutup wait, jalan wait. para pasukan dari tim Onyx. Yasuke fokus menuju ke arah Lot. Berhasil mendapatkan Lot. Mundur ke arah belakang bukan semua jawaban karena saat memegangi ke arah Alek. Alek. Nino standby. Menjadi body block untuk seorang Alek. Dan Nino fokus ke arah Nino! Nino! Targeting utama yang sangat didapatkan Heaven's Front yang mendapatkan poin ke atas Lutfi. 2 poin kill didapatkan oleh Alter Ego di salsot yang muncul. Untungnya Kairi dengan Electrifying Mist, Winter Crown, gak bisa menyelamatkan Yasuke. Back up! No way, outplay! Terjadi Yasuke meng-outplay Kairi dan one last man Angkat. standing Skylar. Tersisa. Oh, lagi Damage-nya Nino. dihajar habis-habisan sama Nino dan bahkan Yasuke tidak akan meninggalkan Skylar. Terlalu kuat, terlalu sakit, tapi nampaknya ini satu-satunya yang bisa ngebuat Alter Ego sedikit ngerem permainan mereka. Lompat Skylar. terus, Yasuke gak berhenti-henti, targeting yang begitu baik dan sekarang Onyx mereka dalam tekanan. Wah, tadi outplay-nya dari Yasuke itu ngebuat Kairi pasti nggak expect akan hal itu. Dan kerugiannya jelas untuk Onyx. Ya, jangan lupa juga Nino dengan targetnya dia. Ini berulang kali sanggup untuk mendapatkan Suns dan bahkan ada bonus tadi. Dapetin Lutfi. Iya. Wah ini Lordnya udah mulai jalan dari atas. Dan ini jadi Lord yang bahaya sebenarnya untuk Onyx. Oke, Lord yang sangat bahaya menuju top lane. Best turret di cover dengan sangat sulit. Mereka tidak punya high ground yang pasti. Dengan ada Farsha dari para pasukan dari tim Alter Ego. Memaksa menuju ke belakang. Tapi Yasuke. Skylar target utama mereka, tapi Purify telah menyelesaikan semuanya. Mencoba menetralisir, tapi jangan lupakan Super Minion masih bergerak di 3 wave. Yasuke terlalu nakal, terlalu bandel, dan bahkan untuk di commit sekalipun Yasuke masih terlalu tebal dengan adanya Winter Crown di dalam dirinya. Mereka butuh waktu yang sangat lama sebetulnya. Kalau memang mau komit ke arah Yasuke. Perlu Alek. Wah dicoba. Alek kali ini masih belum memiliki flicker. Tapi kalau misalnya ngomongin tectonic charge ini cukup. Yasuke di depan sana berhasil melakukan 1 point kill. Lutfi terlalu dalam, damage terlalu sakit dan Dino berhasil memancing Keyboy keluar dari base turretnya. Kehilangan Keyboy menjadi sebuah petanda tidak ada badan untuk Onyx Indonesia. Tapi flicker yang dikeluarkan Keyboy worth it dengan apa yang dipegang oleh Nino. Apa yang dipancing oleh Nino dengan Thorennya. Tapi saat Purify menyelamatkan diri dari Alek. Itu nggak ada Suns, sudah pasti bakal endgame Lim. Kairi. Karena Thoren momen Kairi? ke arah belakang. Kairi target utama dan Kairi. Godlike from Nino. Kehilangan Kairi menjadi sebuah pertahanan. Tidak ada damage pasti. Pada respect ke arah belakang. Lutfi menjadi yang utama. Hampir hilang di base-nya. Dengan adanya melayani Keyboy? target dan pakai Yasuke.
berhasil mendapat sasaran parinya Purify. Membuat Oliver Poranda. Tapi baik time ini dilakukan Skylar. Membuat Aldrigo nggak bisa melakukan endgame. Dan kalau Skylar tumbang, ini bisa menjadi bencana untuk Ori di game yang pertama. The one last man standing Keyboy. Aldrigo take the game one against the Sky King. Keunggulan yang sangat nyata Alter Ego kali ini memimpin 1 poin. The Sky King terlihat sedikit kebingungan. Tabrakan tanpa henti, continuous divide. Alter Ego memimpin. Wow, Nino tidak terbendung sama sekali. Bagaimana permainan Sora dan juga targeting dari Nino. Dan Silly berganti, pemain-pemain dari Alter Ego juga ini masuk dari fight-nya. Ini body system yang luar biasa juga dan menjaga agar Hijume bisa melepaskan damage-nya dengan maksimal. Wow, itu dia. Dengan segala percobaan yang dilakukan oleh Onyx ketika masuk mid game. Oke. Itu kayak gak berarti apapun. Dan bahkan ingat, gak semua Sora itu about crowd control. Gak semua Sora itu tentang torrent. Tapi dari tadi malah justru Thunder Moment yang diberikan Nino menjadi penentu. Suns target utama, Purify Gaming yang menyelamatkan Suns dari semua, tapi nggak menyelamatkan dari Nino. Petir bukan sebarang petir. Ya. Gua gak kaget sih kalau untuk Nino. Karena pertama kali gue ngeliat Bandang bikin Heptasis di XP, itu Nino. Yang dimana orang-orang pada bikinnya cooldown reduction, jadiin badan. Nino ada Heptasisnya, bahkan full damage. Yap, untuk Sora dia ya tadi ya. Ya, suaranya ada Hunter. Hunter sama Warx tadi, senjata buat Sora. Dan ya di last moment sebenarnya Hijume sempat untuk tumbang. Tapi kalau kita lihat dengan jumlah pemain dari Alter Ego, ya tetap unggul untuk Alter Ego-nya tadi. Dan dengan sebuah Stormbind, Torrent yang diciptakan tadi sanggup untuk menangkap hero-hero dari Onyx sendiri. Dan Onyx gak bisa keluar, tidak berkutik untuk game yang pertama. Yap. Terlalu mengandalkan battle spell bisa dibilang. Karena setiap kali udah ke trigger Purify-nya itu Sansa udah mainnya sangat pasif. Mainnya sangat-sangat di belakang. Dan Black Dragon Form memang dibuka. Itu khusus untuk bisa meng-cancel kan pada airstrike. Lagi jalan ke sana, separuh HP pulang dia. Gue suka combo tech charge XP Electric Quiet tadi sih. Iya. Itu gue ini bener-bener buka ulti aja di tengah-tengah. Karena kan dari tech charge sudah ada knock up-nya. Yap. Dia belum ngeluarin Freya. Ya, itu dia keunggulan dengan punya pemain yang bisa banyak full hero. Benar, Gak benar. bergantung dengan, maksudnya sama bagusnya lah ya. Kayak semua ya oke lah, tapi Arvi kayaknya lagi ada di atas rata-rata juga dan Alter Ego mereka pede, mereka berani untuk ngebawain apa yang gak dibawain dengan tim lain. Ya. Itu dia. Jadi mereka menjadi role model akhirnya. Iya. Bukan mereka yang ngeliatin tim lain baru mereka yang ngebawain. Gue pengen banget lihat sih memang nih Alter Ego second pick-nya gimana. Karena di first tadi gue ngeliat paletnya gue amazed banget sih. Karena plan ini berjalan sampai di first pick-nya. Dan sekarang di second, berarti mereka yang akan ngeri kan. Grok ban, di Sunshin ban. Wih, respect. Jangan sampai mungkin menurut mereka kalau Keyboy ini udah pegang grok juga, wah, pales pusing. Benar. Hero yang bahaya menurut mereka ya untuk di patch sekarang. Yep. Ini Dan- ada siapa nih? Kalea? Kalea open Kalea. atau Chusin gimana? Om? Cusin ya. Ini Sekarang- diadu nih. Jadi perbincangan pasti mau yang mana nih kita nih. Kalea harus Cusin. Gue rasa kalau Onyx ditawarin Chusin dia mau. Pasti, saat kan. Iya. Berarti band Kalea dong. Karena Kalea dari Alek, serem juga tuh agresif. Cuma ya, kalau gue ngelihat dari trade-nya nggak terlalu bagus, kayaknya Kalea juga punya win rate yang nggak terlalu bagus om. Ketika di pick tuh kayak gak sedahsyat itu untuk beberapa tim ya, Oke, untuk beberapa oke. match juga. Tetap ini ya, Cusin masih di atas rata-rata ya benernya Chusin ya. ya, kayak dia selalu ada loh om, aksinya Chusin di dalam game. Ya, itu dia. Jadi bisa kita bilang, Soranya juga udah ditutup. Udah gak bakal mau lagi kali ini ada kesempatan untuk Nino bermain dengan Soranya. Dan kalau bisa kita bilang, masalahnya Nino juga lagi perform banget dengan hero-hero yang initiate. Iya, Macam Arlot, dia lagi agresif sekali. Lagi bagus banget. Kalau Arnold lebih ke power hero sih dia, walaupun gak terlalu meta ya. Cusin. Nah kan, Chusin pasti diambil no excuse sih. Tawarin Kalea ada. Iya. Purify juga, Lihat Iya. tuh win rate-nya 62%. bagus. Dan Zuxin dari kemarin juga Jarang lepas. menjadi salah satu Hero Most Bad. hero most band. Oh, ditawarin agak mahal sih Cloud. jujur. Jujur Cloud agak mahal sih. Kalea ya tapi. Oke. 62% juga sama loh, secara winternya sama dengan Kalea. Iya, Tapi iya, Cloud-nya nih yang jadi masalah sekarang karena Arvi. Pegangan hero dia adalah Cloud. Ya, cuma harusnya sudah diperhatikan sama Skylar sih. Oh, Kari? Karena barternya cukup mahal tadi yang diadu sama Persever. Hmm. Dia dapat Chusin plus. Nothing. Gatot kaca kah sekarang ambil?
Yang pasti karena Chushin udah diambil Om, dia nggak bisa counter kali aja pakai Faramis. Iya. Terlalu greedy sih kalau Chushinnya dipindahin gitu kan dimanapun itulah. Iya, tapi tetap sih itu kayak mahal ya. Iya, itu Mahal. kayak Wajar iya, lah, wajar reverse gitu. hampir gak mungkin lah, itu hampir gak Iya, mungkin iya, lah ya. iya. Tapi, Sementara ya ini no Faramis mau buka Joy lagi buat ngejar belakang atau Gatot kah? Baxia? Ya. Oh. Wait. Hellcard di pick atas. Oh, nih. Mereka tes something ini. Ya. Iya. Mereka coba something. Karena yang cuma sekali pakai si Yangon. Iya. Yangon. Itu dampaknya. Itu dia. Pas Yangon pakai sih. Yangon. Ngeri ya. Dan Baxianya Sampai inilah dibuat terus. mereka lagi cari cara gimana cara nutup Baxianya. Karena di awal udah Pikara Cloud, ya lama kau pasti kan. Iya. Lama pasti dapetin Benar. itemnya. Belum bisa burst juga. Jadi kaliannya banting ini belum ada yang nyambut sebetulnya. Ya. Buka Parsha dulu sekarang. Parsha, Lunox mungkin? Lunox juga Parsha. Lunox better sih. Oh. Fanny. Fanny Azuke. Fanny Azuki oke. Kita tahu Fanny Azuki mengerikan. Tapi Hellcard-nya Om, ini lebih mengerikan harusnya. Nah, HC-nya di mana dulu? Wah, Kiboy? Rom. Kiboy, oke. Wah, Rom. Kalau HC-nya di romer ya, gua rasa yang akan ketakutan tuh sebenarnya akan paling berdampak Cloud-nya. Cloud-nya pasti ditempel terus tuh di rumput bawah tuh. Iya, justru Siapapun, Cloud Fanny ini, tuh lihat. Kiboy langsung minum biar seger, biar ngebut larinya. harusnya sih satu target. Entah itu Cloud, entah itu Fanny, itu bakal agak repot. Cuma, gue lagi mikirin nih, seandainya ini cash impossible lah, maksudnya Oke. nggak pasti. Kalau Baxia diputer, kayak Jadi kita pernah Roman. lihat Hellcard juga pernah ada di XP. Oke. Di Wildcard muncul sekali. Baxianya, let's say taruh romer. Dia masih bisa otak-atik lagi nih. Lunox ban. Bisa tapi itu bisa, tapi karena Lunox di ban 80% di jungle. Iya. Karena mereka bakal coba untuk menangin dan kalau tadi ada Lunox, Baxia ini mungkin agak segan Dan- untuk setup berdiri diem aja gitu. Menurut gua, ini kita tahu Kiboy kan. Kiboy akan sangat ganggu dan pressure-nya. Mereka ini akan main cepet nih. Pressure-nya akan diambil dari awal, mereka akan cepatkan game ini, mereka nggak kasih nafas. Dan kalau ngelihat ke arah Skylar, possibility Skylar menjadi EXP, Godland Fighter juga oke di sini. Ya, tapi karena ada Baxia kayaknya Granger is oke juga buat dia. Ya, bisa jadi. Masih aman gitu. Oh dia tutup Arlotnya Luffy tuh. Dia bawa Hellcard juga kan untuk ke cover nanti. Sebenarnya goldnya apapun enak ini. Harusnya pressure goldnya tuh ada di Alter Ego malah. Ya, pasti. karena HC ya keluar ya. Iya, Cloudnya jadi agak ragu-ragu harusnya untuk landing dan segalanya. Tapi jangan salah. Mereka punya plan yang bagus banget menurut kita lihat di sini. Tapi satu hal yang mereka harus jaga. Jangan sampai tempo di awal kepleset. Bukan kalah, tapi kepleset. Overcommit atau enggak overconfidence dia main masuk ke arah jungle. Itu kalkulasinya harus pas. Terus oke. Oh susah di burst sih. Berarti lastnya kalau mates untuk Alter Ego yang bisa nyambut Kalian? Kagura. Kagura? Kagura boleh. Ada burst damage-nya ya? Iya, bisa nge-burst Kagura. Ditambah lagi kalau misalnya... Ini disuruh kari gak sih? Kalau gua suka ya, masih bisa ini ada Lilia di sini. Lilia is oke juga. Baxia bakal mati kutu tuh. Ya. Karena si Lilia. Cuman nggak dari awal sih gue rasa. Lilia tuh butuh item juga kemarin Dua kalau ngeliat item. ngeliat dari Onyx yang pakai kalau nggak salah. Itu lumayan butuh scaling lah. Dan kaliannya jadi susah untuk agresif di awal. Follow up-nya berarti cuma dari Fanny. Kalau tiba-tiba Zetian juga nggak masalah sih. Ya itu Karena lumayan. visionnya jelas. Wah, Moskov, Moskov. Skylar. Alice. Gak bisa ditumbangin karena udah nggak akan ada Yuzong lagi. Lastnya ini berat sih. Zetian berat juga di sini jadinya. Ya, Dari ada, yang enak punya vision om. ada Alice juga untuk langsung melompat. Ini ujung tombak jelas. Alter Ego mereka harus mengandalkan Arvi. Jadi secepat mungkin, main sebersih mungkin. Ini high ground defense juga kah Kimi mungkin? Berat gak sih Kimi? Kimi berat banget gak Soalnya sih? dia nggak ada high ground sama sekali atau mau tabrak di awal. Valentina mungkin dia masih punya Cecil? masih punya gerakan. Ya Cecil. Wah, Cecil. Tapi dua. Loi. Asuransi berarti. Loi berarti kalau gitu. Loi masih fine. Kayaknya Loi Loi masih oke kalau mereka mau. atau Lilia juga masih masuk ke opsi. Gue tadi sempat mikir Lilia tapi kalau misalnya mau dari awal ada pressure ya Loi. Oke. Loi bisa main bareng Cloud juga. Iya. Kalau Di pilihan awal. untuk Alter Ego. Karena untuk, ya mungkin opsi dari Kimi tertutup lawannya Baxia. Ya katanya Lilia. Iya. Lilia. Iya. Dia nggak bisa nyari yang burst banget ya. Ya. Dia mau nggak mau cari yang ada sustainnya juga. Ya, Mereka ya. akan bermain dengan waktu dari team fight selama mungkin. Tapi ini tergantung Yasuke di early game. Kalau Yasuke setirannya bagus, Fanny-nya bisa fitnya banyak di awal. Itu enak banget buat dia. Karena Iya. Cloud-nya pasti akan fight dengan cepat. Ya,
Dia hati-hati dengan Hellcat aja deh. Pasti. Ya, ini benar-benar kita lihat ya. Ini dia, Om Mama, pilihan draft. Onyx lebih stabil sih. Onyx, Lim. Gue masih di AE. Wow, gue nggak tahu mengapa. Gue tadi AE, tapi kali ini gue menuju ke arah Onyx, menyeramkan Hellcard-nya. Jadi kita bakal melihat. Ingat, mereka berada di posisi match point untuk Alter Ego. Kalau Alter Ego tidak bisa mereset semua kesenangan yang mereka dapatkan di game pertama, mereka bisa dilumpuhkan sama Onyx. Onyx bisa mengambil celah apapun. Dan mari kita menyaksikan match point. Mampukah Alter Ego mendapatkan 2-0 tanpa balas? Atau Onyx akan bounce back bawa game yang ketiga SoF7 Arena? Mana tepuk tangannya? Let's go to the line of down, match point for Alter Ego. Oke, duel di EXP Lane yang bakal panjang karena Alice dan juga Uranus. Di Gold pun demikian karena sama-sama butuh Swift Trinity juga. Trionya yang harus kita lihat sekarang. Keyboy ini akan nge-backupin kemana juga. Langsung ke Goldnya memberikan pressure yang banyak menuju ke RV. Ya. Dia juga bisa. Bisa Targetnya banget. banyak sih sebetulnya. Tapi lihat apa yang dilakukan Yasuke, melakukan following up terhadap Nino di arah top lane karena cukup mengganggu alisnya. Cukup sulit untuk didapatkan, tapi dengan potensi Suns menggunakan Purify telah diamankan dan Yasuke coba untuk mundur ke arah belakang, tapi Kairi sayang sekali Alex standby on position untuk menunggu dan itu dia Keyboy. Pressure yang diberikan dengan Hellcard-nya akan sangat mengerikan. Cuma ngomongin dari Skylar, kayaknya dia lebih memilih untuk one by one situation di arah bottom lane ya. Iya. Ini Moskov juga ya sebenarnya. Masih cukup strong memang buat Moskovnya. Iya. Apalagi masih bisa jaga diri dengan Spare of Mystery kalau ini sampai Fanny datang ke dia. Dia punya defense juga yang belum fighter kan. Mhm. Ya ini tergantung rotasinya. Tengah lagi Oh, diambil. Suns first blood! Wow my god. Dimakan langsung ditelan tanpa adanya cutthroat sekalipun di depan sana. Mereka nggak peduli selama Suns masih belum level 4. Gara-gara Crimson Bacon, bakal mereka makan. Dan kalau bisa Keyboy dicari, ini pasti dicari sama Yasuke. Dia. Oh tertangkap ternyata tiba-tiba di depan sana. Ditempel sama Nino, vision dibuka dengan sangat jelas. Kairi bisa nutup karena Nino, jangan lupakan. Nino masih berada di level 3. Membuat para pasukan dari tim Alter Ego kayaknya nggak terlalu kuat, tapi dengan adanya kondisi Kairi, rotasi yang sangat cepat ini harusnya bisa dipegang sih oleh para pasukan dari tim Onyx. Tapi Keyboy terpleset dan harus tenggelam di saat adanya turtle. Dan jangan sampai Lim, Alex. Fanny mendapatkan turtle pertama. Jangan sampai. Tapi ini nggak bisa setup juga dari Onyx. Mereka Iya. kalah jumlah 1. Kedua, ya mau nggak mau mereka harus fight dulu. Ini sustain gila banget ini Alex sama Hijume. Dua-duanya ini nggak bisa tumbangin instan. Iya. Tapi Alter Ego pelan-pelan juga mereka punya selisih gold sebelum dapatin turtle. Karena turtle-nya memang ini Fanny ya. Cukup sulit untuk bisa setup di turtle juga dan lebih dulu ada Kairi di sana. Dan kesempatan Alter Ego kalau mau ambil turtle-nya ya snatch saja datang sekarang. Tapi kalau kita lihat ada Alex dan Retribution dari Yasuke! Berhasil mendapatkan satu turtle, tapi di belakang sana mereka tidak akan melepaskan sosok dari Alex. Satu ball point kill dapatkan akan menjadi point kill yang kedua untuk Nino. Mencoba di cover dengan sangat baik, tapi Yasuke memerlukan dengan adanya sosok dari seorang Keyboy. Instant kill shutdown didapat dari Suns. Nino menjadi point kill yang kedua. Hijume sedikit datang terlambat, tapi setidaknya dia mencoba untuk menahan semua yang diberikan keuntungan terhadap tim Onyx. Menumbangkan Kairi di early bukan sebuah jawaban, tapi satu shutdown yang mahal banget di tangan dari Suns yang dia terpressure dari awal. Ya, Yasuke tumbang dengan kondisi masih punya purple buff tadi. Jadi sekarang harus nunggu dulu ya. Walaupun mungkin gak bakal lama lagi. Dari purple akan muncul. Pressure-nya seenggaknya akan sedikit berkurang. Ya, tahan-tahan dulu dan lihat RV-nya juga cukup nyaman ya di bawah. Belum ada gangguan itu dia. Oh miskom. Ya, keluar tadi. Deadly Poison Sting hanya menggores sedikit ya untuk ke RV. Tapi Yasuke ngambil-ngambilin jungle-nya Kairi. Itu kalau nggak kedorong masuk om. Set RV. Tapi RV mau nggak mau harus agak galak dikit dibandingkan dia nggak dapat wave lim. Iya. Tapi itu kalau nggak kedorong sama Skylar, damage-nya masuk dari Keyboy. Nggak lihat, bakal dibalikin. Oh masih terlalu keras dengan adanya fighter kali ini. RV masih bisa selamat. Keyboy harus butuh item juga untuk bisa nge-burst dari sosok seorang RV. Itu dia lifesteal yang cukup kencang diberikan oleh Alex. Itu dia yang gue maksud kayak Hellcard di game ini pressure-nya cuma bisa ke arah Cloud. Itu di awal. Cuma udah masuk di menit segini agak susah ya. Yep. Lihat dari Cloud-nya juga lumayan badak gitu. Apalagi ntar udah jadi DHS. Blazing Duet. Darahnya enak banget itu. Naik Balik terus. lagi. Soalnya masuk Blazing Attack ya. Buat Blazing Duet. Terus Skylar bisa kumpulin pundi-pundi gold juga. Jadi masih punya jaminan lah buat di late game-nya.
Wah, tapi Lutfi masih terlalu sakit sih untuk Yasuke. Kayaknya ada baiknya Yasuke targeting utamanya ya memang Suns kalau mereka masih mau. Dan menuju ke arah Alek yang tidak bisa dibendung, tapi kali ini bakal coba dipaksa untuk bawa poin kill, akan coba diangkat Kiboy! Pilihan utama mereka tapi masih bisa dengan kartu blazing duet from Marpi. Belum menutup para pasukan dari tim Onyx, mereka masih mau lebih. Lutfi is coming, dan jauh pulang dari seorang Arvi depan ini. Killing spree from Lutfi. 2 poin kill bakal didapatkan dengan adanya double kill. Tidak ada yang bisa memegang karena Lutfi. Lutfi masih terlalu kuat untuk dia league yang seperti ini. Tidak ada Demon Hunter Sword, tidak ada anti-regen dan bahkan out of nowhere Turtle mendapatkan sebuah keuntungan dan ini yang mungkin jarang terjadi kita lihat. Dilepaskan, disengage dan cari keuntungan di laning lainnya, Lim. Iya, secepat itu ya gerakan dari Fanny juga memang. Sementara ngelihat dari rotasi untuk Onyx. Di mana ada Lutfi, di situ mungkin Onyx masih punya celah. Yes. Tapi kalau Lutfi-nya terlambat, itu beda lagi kasusnya. Kalau juga Arvi-nya terlalu jadi, Lutfi-nya nggak bisa apa-apa. Oke, tapi Lutfi punya 100% kill participation sekarang. Oh gila, instan. Yasuke, dia cuma cek ombak, tes ombak. Tapi dengan adanya Kiboy di depan sana, Yasuke pede untuk dapetin poin kill dan Kiboy kali ini menurut gua nggak online dengan Hellcard-nya. Ya. 4 poin kill itu nggak online sih, Lim. Jelas. Ini Fanny. Oh, Purify Gaming berhasil mendapatkan satu momentum dari Skylar, tapi Hijume masih mau lebih. Zoning out, Suns jadi pilihan utama, tapi lihat apa yang dilakukan oleh sosok seorang Arvi dan juga Hijume. Melepaskan Alek, membiarkan Alek hilang di depan sana dibandingkan ada 2 poin kill yang harus tercipta. Ya, lebih berkorban sih tadi dari Aleknya sendiri. Tapi serius, ini meleng dikit, Yasuke dia berani masuk kemanapun. Yep. Iya. Oke, Yasuke bakal coba untuk mundur ke arah belakang dan lihat steel cable-nya. Menarik. Dia bermain dengan cukup presisi kalau gue bilang. Penggunaan energinya itu dia pakai bener-bener fokus, Lim. User ini Om. Sangat user karena tadi waktu Kiboy tumbang juga. Dan Dan pakai bahkan, purple. oh Lutfi untungnya masih terlalu kuat, Om. Anti-regennya belum ya? Belum. Tapi ya inilah Alice ya, kayak selama kita belum punya anti-regen, dia akan cukup annoying lah, dia mengganggu. Tapi ya sama seperti Uranus, mengganggunya itu bukan yang typically nge-kill, tapi bayang-bayangin dan memberikan efek-efek kayak cloud control dari skillnya dia. Ya, lumayan sih sebenarnya kalau buat Lutfi ya, dia punya damage yang lumayan. Yeah. Karena lawannya juga nggak sekeras itu. Sekarang Farlin udah dikasih ke arah Yasuke. Ya ini Kiboy meleng dikit. Serius, Fanny akan lompat ke sana. Tuh. Panis sih. Dia makanin terus ini Kiboy sama Suns dari awal. Dan Suns-nya ini mau nggak mau energinya harus presisi juga. Karena dia tadi kalau yang diangkat nggak sengaja Nino sama Hijume. Ini berat banget, Lim. Sisanya artinya bebas. Abis itu ntar tiba-tiba menuju ke arah Yasuke yang nggak bisa kepegang lagi. Oke, sekarang turtle fight. Yasuke? Oke, target ke arah belakang Yasuke bakal coba dapat satu momen kill atas Suns dan hilang begitu saja instant kill dari sosok seorang Lilia was a little girl. Wah. Tapi nampaknya Lutfi menutup jalan perpasukan dari tim Ultimate untuk bisa pulang dengan maksimal. Kiboy. Maksimal lebih dan itu dia. Satu ada tombak Lutfi. dari Skylar yang berhasil menyelamatkan Kiboy. Arvi mencoba untuk kabur dengan adanya satu wave. Tapi di depan sana Arvi akan coba dimakan oleh Lutfi. Better mirror image menggocek Lutfi. Membalikan Lutfi. Astaga, Lutfi terlalu kuat. Monster kill di depan sana dan Hijume tidak ada jalan untuk pulang. Ada Black Shoes. No. Tidak bisa dikejar dan Skylar menyelamatkan Kiboy. Bayangkan tadi nggak ada Skylar, Kiboy udah pasti jadi point kill. Wah, ini Lutfi sih. Seseorang harus berhentiin Lutfi. Karena dari tadi 6 poin kill. Lutfinya gak bisa dipapain lagi. Gak ada yang bisa diapa-apain. Selama tim fight kumpul, ini Lutfi sangat ini ya. Sangat powerful sekali nih. Dengan Doom Waltz yang dibawakan. Ya habis-habis juga. Sedangkan Yasuke akhirnya memilih untuk memanjangkan lane saja. Turtle-nya Lepas. mau Turtle-nya. di reset jadi lock. Oke, 2-1. No perfect turtle untuk Aldrigo. Tapi bermain dengan adanya Lutfi sebagai ujung tombak mereka. Ingat Lutfi kuat saat ini dengan keuntungannya Omawa 602. Tapi jangan lupakan mereka punya Lilia, mereka punya Cloud, itu harus dipertimbangkan Omawa. Iya. Dan Lutfi sudah mulai bisa dicicil dikit-dikit ya. Karena seharusnya anti regen sudah dimiliki. Golden juga udah jadi. Kiboy? Iya. Tapi dicari di mana Kiboy berada. Terlihat visionnya. Para pasukan dari tim Alter Ego. Mereka semua kebingungan. Mencoba untuk menangkap ke arah Nino. Target utama mereka menuju ke arah Suns. Mencoba dikocok dengan Crimson Bacon. Mundur ke arah belakang untuk semua jawaban. Dengan adanya Lutfi sebagai ujung tombak mereka. Dengan giginya yang tajam. Membuat para pasukan dari tim Alter Ego benar-benar gak bisa berbuat banyak. Dan jangan lupa ya. Dihisap. Jangan lupa nih, late game dari Onyx. Mereka masih punya Moskov. High ground defense iya. Trinity hero iya. Lawan dari Fanny iya. Iya, Fanny pun gak bakal bisa instan nanti ke Moskovnya. Sekarang kita lihat dari itemnya. Baru sampai di item kedua nih. Menuju iya. Trinity. Lebih tajir daripada Cloud ya. Iya sih.
lebih tajam dikit ya. Karena memang sama-sama ngejar untuk Swift Trinity. Siapa yang lebih cepat seharusnya nanti akan ada di Skylar. Kalau ngelihat dari progres yang sedang berjalan sekarang. Oke. Ini progres dari Onyx. Mereka dengan adanya permainan dari Fanny yang luar biasa. Mereka bagus banget untuk comeback strongernya. Wah, Mereka coba mainin laningnya, mereka maksimalkan Keyboy. Oke, Keyboy nggak bisa pick off, berarti mainkan laning jauhnya. Ketika laning jauh mereka gagal, mereka coba cari distractionnya. Akhirnya netral objektif dipegang Onyx lagi. Benar. Goldnya pun ada di mereka. ya goalnya Ludwig ya, 1.500. Dibandingkan dengan Uranus ya. Karena memang ada 6 poin kill yang bisa disecure untuk Ludwig tadi. Dan seharusnya dia dengan tempo pelan seperti ini setup sih. Setup Lord yang bisa dimulai oleh Onyx ID duluan. Mereka punya Baxia. 7. Mereka bisa hadir kapanpun juga. Atau kalau mereka mau coba berpanjangin mungkin bisa. Tapi ya harus hati-hati. Jangan sampai ada Yasuke. Susah sih memang. Akan susah gimana pun caranya Fanny ketemu Moskov. Dia react-nya Moskov itu bakal banyak. Dia Spear of Mystery dia bisa tunggu Ngedes. dulu gak langsung ngedes. Iya dia tahan dulu desnya atau dipukul dulu. Banyak, pokoknya banyak banget react dari Moskov. Yang bikin Fanny agak berat. Kayaknya 3-2 sih jadi opsi yang paling bagus ya. Moskovnya ada yang nemenin, Fanny-nya juga ada yang nemenin. Ya ditambah lagi kan kita ngomongin karena Fanny ini bukan fighter ya. Jadi Ah. mungkin agak cukup berat untuk bertahan di depan Moskov. Bertahan di depan Ludwig aja berat tadi. Yes. Sementara Lord udah mulai dicicil sedikit demi sedikit. Gua rasa keduanya bisa pegang Lord. Yang satu punya Alice, yang satu punya Uranus. Trinity. Marksman-nya juga ada Arvi dan Trinity udah jadi. Dan di arah mid. Oke, di arah mid Ludwig bakal menjadi target utama tapi ternyata itu hanya sebuah Alek, distraction Alek. Alek. Dan bakal pelik blasting duet from Arvi. Oh sekarang pindah! Sana Skylar langsung pindah. Spear of Mystery yang sangat baik tapi miss cable dari seorang Yasuke tidak bisa menumpangkan seorang Skylar. Nino. Kehilangan Arvi dan di belakang sana para pasukan dari tim Altrigo. Mereka kehilangan dua pemainnya. Dan bahkan Dino udah sekeratul maut. Skylar pun masih bisa selamat. Lihat. Tidak bisa Dikejar. dipegang Dino. Harus tenggelam. Permainan dari Sas dan Skylar. Tombaknya dengan sangat tepat berpindah tempat menyelamatkan Onyx. Plus bad timing tadi untuk Yasuke. Karena dia ketika terbang ke atas buffnya hilang sekarang Lord free untuk Onyx. Yes, gak ada yang bisa ditukarkan. Point kill, gak bisa. Makan siapapun sulit kali ini Yasuke udah mulai turun powernya. Ya, dan ya itu dia. Sebuah timing yang memang luar biasa ya. Decision making. Bisa kita bilang tadi datang dari Skylar juga dan gak perlu pulang. Karena ini sudah selesai untuk Swift Trinity bagi Skylar juga. WON lagi sekarang. Ya, emblem Wajib sih WON. Iya. Karena Blazing Duet kan lawannya. emblem fighter juga kan jadi ngisi tadi di Lord. Oh, tertancap kembali. Alek. Tapi kali ini Alek bakal coba untuk memakan Kairika dan no backup, selamatkan no backup. Skylar. Menyelamatkan kembali untuk para pasukan dari tim Onyx Indonesia, Skylar. Ini kesekian kalinya, ini bukan pertama kalinya Skylar menyelamatkan para pasukan dari tim Onyx. Lihat, dengan defensif gameplaynya, membuat tim Onyx mereka selamat. Tidak ada Kairi yang ditarik ke dalam turret. Sedangkan Arvi Oh Arvi! udah terlalu jauh dan masuk dengan blazing duetnya tidak terlalu mampu untuk mendapatkan poin kill. Target utamanya menuju ke arah seorang Keyboy. Bakal coba diamankan dan dikocek begitu saja. Tapi sayangnya cable dari Yasuke masih presisi. Oh, di bawah, Distraction di di bawah. bottom lane dari seorang Skylar. Mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Dan satu more poin kill belum ada win of nature save the day untuk Skylar. Oh dikejar lagi kah Yasuke, Yasuke! Gak ada Cutthroat, Hati-hati. gak ada Cutthroat. Gak ada Cutthroat, sulit untuk bisa ngejar Skylar kali ini. Tapi hati-hati nih, ini continuous team fight yang kuat sebenarnya Arvi versus Oh, Skylar! tanda Skylar! Tershutdown, no way! Mereka nggak punya Skylar, mereka akan coba dihajar balik. Ludwig sekalipun gak akan kuat nahan damage yang diberikan oleh seorang Arvi. Hanya cuma bisa distraction dan juga laning jauh yang didorong oleh para pasukan dari tim Onyx Indonesia. Mereka harus benar-benar nunggu Skylar. Oh, Ludwig. Karena Ludwig lihat apa yang dilakukan Arvi. Dia ngegrogoti seluruh sayap, vampir itu tidak berdaya di depan Arvi. Dan masih bisa bertahan Alter Ego. Kehilangan satu base turret di bagian bawah namun game masih berlanjut. Win of Nature untuk Arvi. Sementara ini bakal bikin temponya akan lebih hilang. Iya, tapi tadi tempo yang cukup naik ya ternyata ya. Dari bagian atas juga dan turun ke bawah tadi saling kejar-mengejar. Dan Ludwig sejauh ini memang belum tumbang. Tapi kalau kita lihat dari derasnya HP dari Ludwig yang turun, seharusnya tuh di next fight, Ludwig bisa di pick off. Iya. Tapi dengan syarat, Arvi yang mukulin. Harus Arvi juga yang punya attack speed. Betul sekali, anti Regen ada di Hijume sebetulnya. Ya cicilan dari Hijume sedikit demi sedikit lumayan juga nih. Karena ada Wishing Lantern juga. Bikin makin sakit lah seenggaknya. Berasa buat si Kairi ya. Ya, Sansa juga Wishing Lantern nih masalahnya nih. Sama-sama utility yang sangat sakit dari kedua belah tim. Cuma yang gue suka, Suns kali ini agak lebih keras lah, Lim. Ya, ya Cusin, ada Crimson Beacon, ada Clock of Destiny juga. Dan lihat bagaimana Ludwig-nya kena cicil pun gak ada masalah. Udah Bahkan kejar loh dia.
Harus hati-hati tetap. Udah gak bisa bandel gak sih Om Aleknya? Aleknya udah gak bisa bandel gak sih? Iya. Ini dari tadi Alek udah nggak bisa dikasih chance sama sekali. Jadi bisa dibilang ya kalau misalnya Alek mau trappingnya buat Keyboy gitu loh. Menurut gue Alex sekarang the bestnya backup. Betul setuju. Jadi tunggu ada yang masuk dia berbanting. Bukan yang buka ya. Iya. Dan jangan lupa Kairi udah menit segini pasti dia bergerak sebagai ya frontliner. Ya memang dia jungle gitu kan. Tapi dia bukan jungle damage, dia jungle tank. Yap. Damage-nya sudah ada di tempat yang lain. Ada di Skyler, terus juga sekarang juga si Lutfi bisa kasih damage. Jadi ya Kairi. Purple-nya. Gak bakal dikasih. Oh Lutfi. Oke, bakal coba dihajar. Fokus ke arah belakang Sans. Ada Crimson Baker Oh, tertangkap. Yasuke coba kabur dari Skylar. Tertancap depan sana. Ini informasi yang didapatkan adalah para pasukan dari tim Alterigo masih memiliki satu jungler. Dengan power retribution yang masih available. Jangan ada serius? satu bos tsunami slam. Lutfi Serius? dari belakang sama mundur ke arah belakang. Damage yang terlalu sakit diberikan oleh Skylar. Flicker for defensive Nino. Mencoba untuk menutup jalan para pasukan dari tim Alterigo memasang ke arah belakang. Tertangkap Yasuke-nya. Masih bisa selamat tapi ada dua tim yang berbeda. Top lane, Karena top power lane. retribution dari Arfi. Keyboy split. Memaksa poin ke atas Lutfi. Top Tapi lane ya. Lutfi-nya tershuttle. Tapi lihat apa yang dilakukan Keyboy dalam top lane. Terlalu baik bermain dengan split push. Mencoba untuk menetralisir semua keuntungan yang Keyboy, Keyboy! Keyboy, oi! Win of Nature 7 dan bahkan Arfi tertaken oleh Sans! Membalikan semua keuntungan yang dimiliki dari Alterigo. Onyx Indonesia mengamuk, mencoba untuk mendistract semua gameplay dan ada makro Keyboy. dimainkan oleh Keyboy. Oh, masih Fokus ke arah Keyboy! PS. Jangan lihat apapun yang terjadi. Keyboy gagal melakukan endgame. Nice try Keyboy. Masih bisa bertahan kali ini Alter Ego. Dengan Lord yang digempur lagi. Mereka nggak berhenti, Sans bakal kejar lagi. Tapi lihat yang dilakukan. Para pasukan dari tim Alterigo mereka harus menutup karena Lord. Lord yang terlalu keras. Alek baru muncul ketika 5 detik lagi. Tapi Arfi kali ini membuat para pasukan dari tim Onyx Indonesia udah mulai ketar-ketir karena Lutfi-nya udah dimakan. Itu dia. Dan lagi-lagi masih bisa bertahan Alter Ego. Kali ini nggak bakal memberikan game yang mudah untuk Onyx. Begitupun sebaliknya. Dua perwakilan dari Indonesia kali ini yang memperebutkan slot upper bracket. Tapi ini bakal keras banget pastinya. Selama Yasuke masih punya purple buff, disitulah terancam pasti dari Sans, Keyboy atau siapapun yang tipis. Wah. Yap. Arfi bahkan selesai full item ya. Kita lihat dari replaynya tadi, Keyboy ada di bagian atas. Sehingga fight ini sebenarnya diunggulkan secara kuantitas oleh Alterigo. Yasuke itu terakhir Yasuke kena tombak di bawah itu. Iya. Selamat tapi Tapi ya, Pas banget Skylar no. oh, itu kurang satu hit, satu pixel HP yang tersisa. Dan untungnya juga Alterigo, top base start mereka gak pecah. kalau Skylar ada nafas sedikit dia bisa loncat itu satu hit Yasuke selesai. Tapi real itu Dewi Fortuna buat Yasuke sih. Iya, karena Skylar down. Iya dan even dia nggak down ya, itu kalkulasi darah yang bener-bener gak kelihatan itu. Asli. Bener-bener pas banget tadi timingnya, tapi sekarang temponya akan sedikit turun. Ya. Yap. Karena Lord belum muncul, oh Rose Gold ternyata Yasuke ya. Iya. Mau nggak mau sih, dia nggak bisa full juga. damage. Dia brute force juga harus respect. Takut, Rose Gold, brute force. Itu mestinya menyelamatkan dia sedikit ya Om. Ya, Kalau nggak banyak. lebih cepat sadar lah ya. Iya. Karena dia pakai tough boot juga dengan ada Warx kan di sini. Oh, membawa ke arah late game. Sekarang kalau ngomongin Keyboy akan dapat kecepatan yang kayak tadi ketika Blade of Despair jadi udah beda kasusnya. Bisa Itu end bisa tadi. di end game tadi. Wah, tapi ini hijaunya udah sangat sakit sekali ya. Lightning terancam loh. Lightning. Terus apa lagi? Divine Blood Wings. Ya hati-hati loh, satu bola ledakan di dia tuh bisa hampir 1000 dia. Dan bahkan jangan lupain. Nino. Ini kita lihat Nino bisa dimakan ke apapun. Retributionnya gagal. Kairi dapet. Gak Kairi yang dapat ya. Iya Kairi yang dapat soalnya. Berarti tanpa purple buff. Ini team fight yang lumayan berat nih, apalagi kita tahu kan power Fanny semakin late game semakin berturun. Iya, paling ya manjangin lane dulu tapi ada konsil. Oke. Nggak nyampe. Oh, Alek gak nyampe, mundur sih. Ini kalau misalnya dipotong sama Sans ini selesai para pasukan dari tim Alterigo. Dan Sans tahu kalau dia memaksa motong, bahayanya ada di Lord. Ya. Karena mereka punya Lord dan mereka punya keuntungan di lane bottom lane. Jadi nggak bakal mau dipaksa. Cuma Lord ini juga menurutku nggak bisa di-burst loh sama kedua belah pihak nih. Iya. Jadi ketika atasnya muncul, misalkan atasnya muncul, ya di bagian Lordnya juga paling bisanya team fight. Kecuali udah dicicilin, Lord beda lagi. Lordnya juga jadi bad sih menurut gue. Lord evolve soalnya. Wah, Keyboy kelihatan. Oh, Keyboy terlihat bakal coba ditarget di depan sana Keyboy! Wah, Wah, bahaya. Keyboy dimakan. Dan bahkan para pasukan dari tim Alterigo mereka standby untuk melihat di mana Lord itu sampai di mana. Oh, dicepetin. Setengah darah. Bakal coba dikomit sama Skylar. Tapi Lordnya. jangan lupakan Lordnya. Skylar. Bakal Lordnya. coba ada retribution yang di tangan Yasuke. Yasuke. Kehilangan sosok seorang Kairi. My God. Skylar sekarang tuh mau high ground mereka di Skylar. Tapi lihat Sans. Gak bisa dibendung damage dari Arfi. 2 orang hilang.
para pasukan dari tim Onyx Indonesia. Mereka kehilangan keuntungan yang mereka sudah miliki. Lord ada di bawah. Tanpa adanya Kairi dan Kiboy untuk 13 detik lagi, mampukah Onyx seenggaknya mereka harus kontrol dari laningnya terlebih dahulu. Ini Lordnya di slow push di bawah loh. Ya sengaja. Dan lihat Kairinya masih lama, Kiboy juga nggak ada flicker. Main split push sudah nggak bisa, wave terlalu keras untuk Kiboy. Wow. Yap. Minus satu jantung, Karena satu kesempatan tadi, Yes. ketika tumbangnya Kibo itu kayak ngebuyarin semua konsentrasi dari pemain Onyx yang lain. Iya ya, di Lordnya ya seperti gue bilang tadi nggak bisa dipaksa kan. Yap. Akhirnya susah. Mau gak mau ketika mereka memaksakan juga ya ada yang pecah tadi dan itu pun kestil tadi karena terlalu dipaksakan. Oke, dan Alek-Alek. Fokus ke arah Lord, bakal coba ada Alek di depan sana, Poki Davis terlalu sakit. Arfi nggak mau terlalu terburu-buru. Lutfi masih bisa bertahan, tapi Yasuke bertahan di depan sana. Blending keluarga, tapi lihat Yasuke tertancap di Yasuke. tembok. Untuk yang bisa selamat. Oh, Kiboy Di belakang belakang. sana Kiboy berhasil menggerogoti para pasukan dari tim Ijube. Alter Ego. Tapi ternyata sosok Arfi one by one dengan adanya Skylar, dua-duanya win of nature. Shutdown pun terjadi. Alter Ego gagal menembus base. High Ground Onyx dan Onyx Indonesia masih bertahan. Masih bisa defense. Kali ini Raja Langit gak akan ngasih game yang mudah. Gak bisa clean sweep dengan mudah Alter Ego. Walaupun kondisi yang sebenarnya kurang baik untuk Onyx. Ya. Mereka kehilangan 2 base turret in total. Tapi game masih berlanjut. Dan kita akan lihat siapa yang lebih kuat. Wah, ini benar-benar match yang sangat mengerikan di penutup hari ini. Lihat Tsunami Slam-nya dan Arfi, dia tahu Lim. Gak boleh masuk dia. Wah ini, coba Kiboy ini bahaya banget loh. Yep. Diguntingkan, oh, Oh, wait. Onyx, mereka paksa coba, oh Kairi tertinggal, hati-hati. Masih belum bisa dikomit juga, sebenarnya mereka butuh Alex sih untuk makan. Dan sekarang Kairi bisa dimakan menurut gua. Oke. Nih next lot akan menjadi penentu ya. Ya, Setelah sebuah push ternyata berhasil untuk mendapatkan mid base turret dari Alter Ego yang atasnya ini agak gemes ya. Karena Alter Ego belum pecah-pecah dari tadi. Jadi belum ada super wave minion untuk Onyx di area top. Tapi Alter Ego ini serem banget karena mereka selalu bisa menemukan celah dan cara untuk ngehandle agar Onyx gak bisa fokus ke objektif. ya berarti keuntungannya masih ada di Alter Ego ya. Masih. Untuk far lane-nya. Dan jangan lupa sekarang untuk gold kayaknya udah nggak terlalu berimpact deh untuk keduanya gitu kan. Bedanya 1600 doang juga. Iya, betul. Masuk di menit ke-22. Lord semakin keras, minion semakin sakit. Ya, kita tahu knockout stage ini untuk bagi mereka yang layak berada di knockout stage dan Skylar diberikan tugas untuk mendapatkan clear minion di arah top lane. Karena dia bisa join kapanpun dia datang di depan sana. Memaksa ke arah belakang Alek. Dia udah mengeluarkan flickernya, tidak ada Tsunami Slam. Tidak mau terlalu terburu-buru. Informasi yang didapatkan adalah wave yang masih sangat bagus untuk Alter Ego di arah top lane. Karena belum ada yang muncul, Skylar juga nggak terlalu jauh dari laningnya. Lord pun gak bisa di burst, inget itu. Dari kedua tim, dua-duanya gak akan ada yang bisa cepetin Lord. Karena Lordnya udah keras banget. Masuk di menit ke-22. Acata talisman, ya Hijume, dia butuh cooldown. Dia butuh sustain juga untuk mananya. Sekarang split push bisa jadi ancaman. Lihat Kiboy. Dipaksa kah sama Kiboy? Kiboy memaksakan turret agar minion mereka sama rata. Sama-sama super wave, tapi digas. Kairi terperangkap di dalam sana. Maka coba digas. Purify Gaming menyelamatkan. Skylar. Skylar hilang. Oh my god. Ini bencana untuk Onyx Indonesia. Mereka kehilangan 2 pemainnya. Oh no. Mereka kehilangan Kiboy. Mereka kehilangan Skylar. Apakah Lutfi akan menjadi korban selanjutnya? Kairi. Tidak ada jalan pulang untuk sosok seorang Kairi Kairi. down. 3 pemain mereka hilang. Sang Raja MPL Indonesia. Tersisa 2 pemain saja. Lutfi di depan sana. Tapi Nino lebih fokus dengan base turret. Alter Ego. Mereka mencoba untuk fokus ke base. Dengan adanya wave yang masih jauh. 20 detik. Masih lama tapi wave top turret mereka tertahan. Mereka akan biarkan wave jalan tapi Hijume berhasil menuat. Saat kali ini kehilangan immortality-nya. Alter Ego. Saat ini bencana. Alter Ego. Alter Ego merobohkan Raja MPL Indonesia ke lawan mereka. Clean sweep! Alpha Milia membuktikan kelasnya kali ini. Hasil yang berbeda diterima oleh Onyx. Mungkin memang di MPL ID Onyx lah pemenangnya, namun di M7 Alpha Milia ada di upper bracket. Wow. Lagi Alter Ego mereka tertinggal di awal, tapi perlawanan mereka, konsistensi mereka untuk bisa mencari celah, mencuri apa yang bisa mereka dapatkan tadi. Oh my god, what the mentality! Alter Ego
membuat sang jawara region EPL Indonesia harus turun ke arah lower bracket. Dan lihat, ini membuat mereka semua bangkit, menunjukkan kalau kemenangan yang mereka lakukan di Swiss Stage itu bukan hoki belaka. Tim hoki mana yang belum pernah kalah di M7? Alter Ego lah. Tim yang memang belum merasakan juga bagaimana rasanya kalah even di gamenya. Yep, masih mempertahankan tren 100% game rate dan juga match rate. Untuk Alter Ego, kemenangan mutlak 2-0 mereka dapatkan setelah pertarungan yang sangat sengit sekali terjadi. Om Wawa, mentality di saat mereka coba diacak-acak dengan makro gameplaynya. Lihat, mereka fokus, mereka tenang, mereka balikin keadaan, mereka cari celah yang bisa diamankan dari Onyx, yaitu Keyboy-nya. Yep. Ya, mereka percaya juga. Sama Yasuke mereka percaya sekali. Ya, mereka percaya Yasuke bisa defense, pasti bisa defense. Sisanya fokus ke team fight dan itulah yang terjadi tadi, makanya di daerah Lordnya diungguli. Wah, Skylar tapi udah melakukan yang terbaik, semua ada dilakukan sama Skylar tadi. Kalau kalian lihat, berapa banyak penyelamatan dilakukan Skylar, clear minion Skylar, tapi ketika Skylar terjepit, problem utamanya Lilia di sana tetap bisa ngedeal damage, bro. Ya, semua gue rasa bekerja dengan sangat baik sih. Even itu Lutfi, di awal gak ada Lutfi, selesai itu, gamenya bakal jadi game cepat. Nah ini dia, defend dari Yasuke di bagian top tadi ya. Langsung hilang Keyboy-nya. Dan Keyboy hilang, lagi-lagi Skylar yang tertangkap di area tengah. Blazing Duet dari RV ini pure, mutlak kemenangan team fight dan juga begitu bagusnya koordinasi, komunikasi dari Alter Ego. Ya, untuk defense ya pasti udah susah banget sih. Mereka sisa berdua gitu kan. Untuk clear minion juga ini bukan tipikal hero yang bisa clear. Even itu Lutfi, dia bisa buying time tapi dia nggak bisa clear. Iya. Dan akhirnya minion masuk, selesai. Wah, gila. Alter Ego menumbangkan raksasa Indonesia, Om. Iya. Tapi itu dia performa yang sangat solid dan juga penuh determinasi. Saatnya kita dengarkan langsung bagaimana interview bersama dengan para pemain dari tim pemenang.